Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Israel itu terlalu kejam. Tapi ya Ustadz lain dan seorang bule ya secara tidak langsung menjawab tuntas tuduhan daripada Ustadz Abdul Somad tersebut bahwa Israel tidak begitu dan siapa Hamas sebenarnya. Nah, saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina. Mereka cambuk berdarah. Tumpah darahnya. Berbau amis. Mereka sobek kulitnya. Supaya anjing-anjing itu mencium bau darah. Supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran, waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tabligh akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina. Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah. Tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata.
Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atu Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Lalu bagaimana sih sebenarnya Israel menurut seorang bule? Mari kita melihat videonya di video berikut ini. Aku mulai lihat, memang mereka selalu Israel ini, Israel begini, Israel jahat, Israel jahat. Aku mengerti kenapa, aku mengerti alasannya. Tapi mereka main sama semua penduduk karena mereka ambil setengah dari ceritakan kepada penduduk, baru penduduk mengerti hanya setengah dari cerita. Artinya mereka injenir cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel. Apakah jelas? Ya, ya. Nah, jadi itu yang diberitakan. Aku tidak bilang Israel sempurna. Media, ya? Aku tidak bilang Israel sempurna. Betul ada konflik, ada politik di sini kadang, tapi Israel bukan hanya tanah yang konflik. Dan Israel jauh lebih beda dari apa yang mereka menceritakan di sana. Mereka bicara Israel jihad, Israel Palestina. Maaf, ada juga sebelah lain untuk cerita ini. Kenapa mereka tidak menceritakan yang baik juga? Kenapa mereka tidak menceritakan juga Israel bantu Palestina? Kenapa mereka menceritakan Israel kasih ke Gaza air, electricity, bantuan, makanan, uang, semua? Kenapa mereka menceritakannya hanya yang jahat saja? Saya bilang, waduh, belum ada orang, belum ada channel, belum ada orang, belum ada sesuatu yang dilakukan untuk bantu berubah cara pikiran penduduk Indonesia atas Israel dan memberikan kepada mereka informasi yang benar. Ya, itu. Dan jadi itu yang membuat berimbang itu ya. Ya, itu yang mendorong saya membuat channel ini ya. Channel ini supaya betul-betul mereka akan dengar yang baik. Dan contoh paling bagus, ada perang sama Gaza, mereka langsung dengar, wah Israel bom Gaza. Tapi semua di belakangnya atau semua sebelumnya mereka tidak dengar. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video tadi tentang Israel. Dan saudara Tuhan, dilanjutkan dengan video seorang Ustadz yang menjelaskan ya siapa sih Hamas sebenarnya. Ya, mungkin selama ini kita
taunya ya Hamas itu membela Palestina. Tapi di balik itu semua ada satu penjelasan yang unik dari Ustadz tadi, bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak perlu dibantu, kata Ustadz tadi. Dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan seorang bule tentang Israel, bahwa Israel tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video pertama tadi, bahwa Israel terlalu kejam katanya. Tidak selalu Tuhan ya. Israel juga memiliki sisi baik di balik apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Mungkin di situasi seperti ini atau di situasi saat ini ya mereka ya sepertinya kejam ya melakukan hal-hal yang mengerikan. Tapi ya di luar itu pasti mereka adalah orang-orang baik. Ya kalau situasi seperti ini ya wajar lah, namanya juga perang. Tapi di luar perang mungkin mereka orangnya baik seperti yang disampaikan oleh Pak Bule tadi. Dan saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan di video ini. Selanjutnya saudara bisa memberikan tanggapan saudara di kolom komentar, memberikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.